Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu PS, masih dalam pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Apa kabar anak-anak sekalian? Saya harap masih dalam keadaan sehat dan masih memiliki semangat yang baik, sehingga kita dapat menerima pelajaran pada hari ini dengan maksimal. Nah, hari ini kita akan memasuki bab 3 yang berjudul tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Bagian yang pertama yang akan kita bahas adalah makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berkaitan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan, maka sedikit kita akan membahas tentang norma. Karena norma itu juga kita kenal sebagai aturan di dalam masyarakat. Norma adalah kaidah, pedoman, acuan dan ketentuan berperilaku dan berinteraksi antar manusia di dalam suatu kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama-sama. Secara etimologi, norma itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu dari kata norm, yang artinya patokan, pokok, kaidah, atau pedoman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada 5 macam norma. Yang pertama ada norma agama, di mana norma ini bersumber kepada Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan merupakan aturan atau pedoman hidup yang dianggap sebagai suara sanubari manusia yang berhubungan dengan baik buruknya suatu perbuatan. Yang ketiga ada norma kesopanan, yaitu peraturan yang muncul dari hubungan antar manusia dalam kelompok masyarakat. Yang keempat ada norma hukum, merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga tertentu yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kelima ada norma kesusilaan, ada norma kesusilaan. Nah, baik. Kita membahas tentang pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat 3, dinyatakan di sana bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Nah, hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Nah, untuk mewujudkan sistem hukum nasional, maka di dalam pasal 22A UUD 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang itu diatur dengan undang-undang. Untuk menjabarkan ketentuan tersebut, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ialah, di sini ada dijelaskan, merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Maka dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu poin yang pertama adalah merupakan peraturan yang tertulis. Itu dia. Poin yang kedua, bahwa peraturan perundang-undangan tersebut mengandung norma hukum yang mengikat secara umum. Dan poin yang ketiga, peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk dan ditetapkan oleh suatu lembaga negara. Jadi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia itu ada lembaga pembentuknya. Masing-masing lembaga negara membuat
peraturan yang berkaitan dengan kinerja lembaga negara tersebut. Oke, kita lanjut kepada tata urutannya. Nah, di dalam tata urutan ini yang perlu dilakukan adalah harus sesuai dengan prinsip yang berlaku berdasarkan hukum. Ada dijabarkan di sana. Di antaranya, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan yang sederajat atau lebih tinggi. Peraturan perundangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Jadi kalau ada suatu peraturan perundang-undangan yang baru, maka secara otomatis perundang-undangan yang lama itu akan terhapus. Ini dia tata urutannya menurut pasal 7 yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama ada UUD 1945. Yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga ada Undang-Undang atau garis miring Perpu. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam ada peraturan daerah. Yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten kota. Asas dalam pembentukan. Ada asas kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antar jenis, dapat dilaksanakan, ada kedayagunaan, ada kejelasan rumusan, dan ada keterbukaan. Itu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana dengan materi? Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan asas pengayoman. Kalau yang tadi asas pembentukan. Yang sekarang ini adalah asas dalam pembuatan suatu peraturan itu harus mencakup materi yang mengandung mengayomi. Kemudian ada kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Baik, saya rasa cukup materi kita pada hari ini. Semoga difahami dengan baik. Mungkin bisa kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Saya tutup dengan Assalamualaikum. Terima kasih, tetap semangat.